Halo semua, kembali lagi dengan review grip badminton dengan harga under 10.000. Oke, sekarang di depan gua udah ada 5 buah grip. Yaitu ini, gua udah pernah buat video yang pertama, dan sekarang gua akan buat video kedua terkait dengan review grip murah under 10.000. Nah, yang pertama ini ada 100. Yang kedua ini ada VSA. Lalu ada basic Viom, terus ada Li-Ning, dan yang terakhir ada Fraser. Oke, di video ini gue akan membahas satu-satu apa kelebihan dan kekurangan dari kelima grip di sini dan apakah worth it untuk dibeli apa enggak. Oke, gue akan coba pasang grip ini di raket-raket dan setelah itu gue akan review satu persatu. Check it out. Oke, kembali. Grip ini udah masing-masing gue pasang di masing-masing raket. Tadi ada 5 grip. Tapi ternyata dari 5 grip itu ada 2 grip yang kondisinya udah jelek atau udah rusak ya. Yang pertama nih mereknya yang Viom, yang warna merah. Ini pas gue buka plastiknya, kondisinya tuh udah terkelupas gini. Nah, ini jelas nggak bisa dipasang. Terus yang berikutnya ada satu lagi VSA. Yang VSA ini juga saat dibuka ya ini udah ngelupas semua ya. Udah ngelupas semua. Nah, ini jelas kita nggak bisa pakai di raket kalau udah kayak gini. Nah, dari pengalaman gue belanja grip, memang ada beberapa case yang seperti ini. Grip datang dengan kondisi yang udah agak rusak, atau dengan kondisi yang udah ngelupas, atau bahkan sama sekali nggak bisa kita pakai, nempel-nempel di tangan kita, atau intinya nggak bisa kita pakai lah dalam raket. Nah, tipsnya supaya kalian nggak beli grip yang dapat kondisi-kondisi grip kayak gini, terhindarkan dari kondisi-kondisi grip rusak saat datang, belilah grip di toko yang stoknya tuh bergerak, maksudnya yang laku. Jadi kalau kalian beli grip yang laris di toko manapun, intinya cari toko yang barang gripnya tuh laris dijual di sana. Itu kemungkinan kalian dapetin grip rusak itu sangat kecil, karena perputaran barangnya terus muter. Jadi penyebabnya grip-grip ini seperti ini karena penyimpanan yang lama itu mungkin gak laku, atau mungkin disimpannya di tempat panas, sehingga ketika dijual, ketika mau dipakai, grip karet ini udah nempel atau mengelupas, sehingga kita nggak bisa pakai lagi. Nah, ini for your information aja, ini bukan masalah di mereknya. Mereknya sebenarnya nggak ada masalah, karena saya juga pernah pakai kedua merek ini. Saya udah pernah pakai semua. Ini nggak ada masalah di mereknya, cuman memang masalahnya ada pada toko tempat membeli gripnya. Pasti gripnya ini udah sangat lama di toko itu. Oke, lanjut. Kita akan coba singkirin grip yang nggak bisa dipakai. Ini mohon maaf, kita nggak bisa review 2 grip ini karena rusak barangnya. Oke, kita akan singkirkan dulu. Oke, jadi dari tadi 5 grip, sekarang ada 3 grip aja yang bisa kita review. Yang pertama ada Fraser, yang kedua ada 100, yang ketiga ada Li-Ning. Oke, saya start dari Li-Ning yang warna hijau. Oke, untuk Li-Ning ini saya lupa serinya Li-Ning berapa. Ntar saya coba cantumin di description. Ini ada keunikan, yaitu gripnya punya corak, jadi tidak polos ya. Kalau kita pegang tuh ada garis-garisnya, jadi ada motifnya di dalam grip ini. Nah, itu membuat tangan kita itu, ya sebenarnya ini selera ya, tapi buat saya ketika dipakai ngebuat ada feel nggak licin aja gitu di dalam grip ini, karena ada corak yang garis-garis ini. Nah, kalau secara ketebalan grip ini cukup tebal. Li-Ning mirip seperti Li-Ning yang lain, Li-Ning yang harganya under 10.000 ya. Dan dari sisi panjang, gripnya ini cukup panjang juga, mirip sih sama Li-Ning yang sebelumnya. Gripnya cukup panjang dan cukup tebal. Kalau untuk level tacky-nya, kalau saya rasain, ini nggak terlalu tacky, medium aja.
bisa dipakai, tidak jelek, tapi ya pada umumnya lah. Dan mungkin kelebihan dari grip ini, ketika kita pakai di lapangan, gripnya mungkin gak licin, karena ada corak garis-garisnya. Oke, itu dari Li-Ning. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 100. Nah, 100 ini sebenarnya mirip banget sama Li-Ning yang polos ya. Nah, secara feel itu sama. Feel dari grip ini tuh tidak terlalu tipis, feelnya cukup tebal, terus juga cukup panjang untuk gripnya. Jadi kalau kalian suka memasang grip yang sampai kon, nutupin kon, itu cocok pakai grip-grip kayak gini. 100, Li-Ning itu cocok. Tapi kalau buat kalian yang pengennya gripnya pendek aja, nggak pengen terlalu tebal, mungkin grip ini akan nggak terlalu cocok untuk kalian. Nah, dari feel teki-nya itu medium, standar, sama seperti Li-Ning yang tadi, standar. Dan kalau plusnya adalah, kalau tangan kita keringetan, ini gripnya nggak ikutan licin. Dari grip 100 ini, yang tadi Li-Ning juga sama, karena ada coraknya. Kalau yang ini memang bahannya bagus, seperti grip Li-Ning pada umumnya. Lalu juga yang terpenting itu adalah gripnya empuk. Nah, ini sebenarnya kembali ke preferensi tangan kalian. Ada pemain yang seneng feel-nya tipis itu maksudnya kerasa sampai kayunya ketika dia pegang. Ada juga yang nggak suka. Ada juga pengen yang gripnya tebel, empuk, sehingga pas tangannya make itu nggak sakit lah pas dia main badminton. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada Fraser. Nah, grip Fraser ini grip yang paling sering saya pakai karena harganya paling murah di antara grip-grip yang lain, dan saya belinya lewat online. Dan menurut saya grip Fraser ini sangat-sangat recommended. Jadi dengan harga yang cukup murah, dia bisa memberikan feel grip yang berkualitas. Yang pertama saya akan bahas dari sisi panjangnya. Panjangnya Fraser ini tergolong panjang, tapi tidak sepanjang mereka berdua. Tidak sepanjang 100 dan Li-Ning. Kalau dari sisi tebelnya, ini tidak setebal Li-Ning dan 100. Tapi kalau kalian mau bikin tebel, tinggal dirapetin aja balutannya. Sebenarnya kalau mau dibikin tebal tinggal rapetin aja balutannya. Kalau saya nggak suka yang terlalu rapet. Terus satu lagi yang terpenting adalah kalau tangan kita keringetan, grip ini tidak licin saat kita pakai bermain. Jadi bisa cukup diandalkan lah untuk grip under 10.000. Ini bahkan grip ini saya ingat saya harganya under 5.000 ya, kalau saya nggak salah. Nah, itulah feel grip dari ketiga grip Fraser, 100 dan Li-Ning. Nah, dari ketiga grip ini saya kembali merekomendasikan carilah atau belilah grip di toko yang barangnya laku agar perputarannya cepat, untuk menghindari case-case seperti tadi. Case-case grip rusak, karena kalau kalian misalnya nih kalau belinya langsung sih bisa ditukar kali ya ke toko. Tinggal datengin lagi tokonya. Tapi kalau kita belinya online, datang gripnya rusak dan nggak bisa kita pakai, itu rasanya pasti males banget. Karena ya bisa aja sih protes ke tokonya, tapi kadang males aja untuk mengklaim barang harganya cuma under 10.000, tapi kita repot ngeklaimnya. Nah, jadi untuk menghindari resiko-resiko seperti itu, baiknya kita membeli grip di toko-toko yang perputaran barangnya itu laku atau cepat, untuk menghindari barang-barang yang mengendap lama sehingga sebenarnya barangnya udah rusak karena penyimpanan yang lama, tapi tetap dipaksa jual oleh toko-tokonya. Oke, mungkin segitu aja review dari saya tentang grip. See you on the next content. Bye bye.